Indonesia dikenal sebagai Raja Sawit Dunia. Tapi hari ini posisi itu mulai goyah. Bukan hanya karena tekanan global, tapi juga karena tekanan dari dalam negeri sendiri. Beban pungutan ekspor yang tinggi, regulasi yang ketat, harga TBS yang gak adil buat petani, sampai munculnya Satgas PKH yang bikin industri ini makin bingung arah. Di sisi lain, negara-negara lain kayak Kolombia dan Guatemala mulai ngebut. Jadi, pertanyaannya sekarang, bisakah Indonesia mempertahankan mahkotanya atau justru dikalahkan oleh pendatang baru? Mari kita kupas tuntas di video kali ini. Saat ini, dunia memproduksi sekitar 80 juta ton minyak sawit per tahun. Lebih dari 70% dihasilkan oleh dua negara, Indonesia dan Malaysia. Indonesia 47-50 juta ton, Malaysia 18-20 juta ton, Thailand 2,7-3,2 juta ton, Kolombia 1,8 juta ton, Guatemala, Nigeria, Honduras, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Ekuador juga memproduksi minyak sawit. Tapi yang menarik, beberapa negara seperti Kolombia dan Guatemala mencatat pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan Kolombia sekarang jadi pemain terbesar di Amerika Latin. Artinya, dominasi Indonesia bukan nggak mungkin tergeser. Bukan hari ini, tapi bisa jadi 10 atau 20 tahun ke depan kalau kita nggak adaptif. Secara produksi, Indonesia masih unggul. CPO kita itu biaya produksinya 250-300 dolar per ton. Malaysia itu rata-rata di 600-an dolar per ton. Kolombia itu di 500-an dolar per ton. Thailand itu 350 sampai dengan 500 dolar per ton dengan rendemen rendah. Petani kita juga mampu memproduksi TBS dengan biaya rata-rata sekitar 1.000 sampai dengan 1.400 per kilogram. Tapi efisiensi ini belum membuat petani sejahtera. Karena di sisi hilir, beban regulasi dan harga pasar internasional nggak memihak ke kita. Di negara lain, meskipun biaya lebih mahal, tapi sistem dukungan terhadap petani lebih stabil. Itu membuat iklim usaha di sana lebih terjamin. Nah, ini dia masalah berat industri sawit Indonesia. Beban ekspor yang tinggi. Beban ekspor kita itu ada 3, DMO, PE, dan BK. Totalnya bisa sampai 221 dolar per ton. Dan sekarang ada kenaikan lagi tarif PE 10% lewat PMK nomor 30 tahun 2025. Bandingkan dengan Malaysia, cuma 140 dolar per ton. Kolombia, Guatemala hampir nggak ada biaya ekspor. Makanya, meskipun kita efisien, harga jual kita di pasar dunia tetap nggak kompetitif. Ironis kan? Sejak 2025, pemerintah membentuk Satgas PKH. Tujuannya bagus, memperbaiki sistem tata kelola sawit. Tapi implementasinya banyak menuai kontroversi. Ada audit lahan, pencabutan izin, hingga wacana moratorium ekspansi sawit. Tapi di saat bersamaan banyak perusahaan dan petani belum siap. Dampaknya investasi baru tertunda, ekspansi replanting mandek, perusahaan dan koperasi makin takut ambil resiko. Bahkan beberapa asosiasi industri bilang Satgas ini bikin iklim usaha makin dingin. Reformasi itu perlu, tapi harus inklusif. Harus melibatkan pelaku usaha dan juga petani. Bukan cuma pendekatan penegakan hukum semata. Petani sawit, khususnya petani swadaya, adalah tulang punggung industri ini. Tapi justru mereka yang paling rentan. Harga TBS sering anjlok, penetapan harga kadang tidak transparan, akses ke pasar sulit, pupuk, replanting juga terbatas. Formula harga TBS yang hanya berdasarkan 70% dari harga CPO
plus kernel pun jadi masalah karena pungutan dan biaya-biaya lainnya menggerus harga yang sampai ke petani. Coba komen di bawah berapa harga TBS di daerah lo. Petani perlu dilindungi bukan cuman hanya dari sisi harga, tapi juga dari akses, modal, edukasi, dan kemitraan dengan pabrik. Indonesia masih nomor 1, tapi pertumbuhannya mulai melambat, apalagi dengan banyaknya masalah di industri sawit Indonesia saat ini. Malaysia stagnan, Thailand tumbuh lambat, tapi coba lihat Kolombia naik pesat karena ekspansi dan area produktivitas. Guatemala rendemen tinggi, efisien, tanpa beban ekspor. Negara-negara ini pelan-pelan masuk ke pasar Eropa dan Amerika sebagai alternatif dari Indonesia dan Malaysia. Ini memang belum jadi alarm bahaya, tapi jelas sinyal kalau Indonesia nggak boleh terlena. Supaya sawit tetap jadi primadona, Indonesia perlu arah kebijakan baru. Yang pertama, reformasi pungutan ekspor harus transparan dan adil. Petani dan pabrik tidak boleh terus-terusan jadi korban pungutan tinggi. Yang kedua, perlindungan petani kecil. Akses replanting, koperasi kuat, dan harga TBS yang adil. Yang ketiga, sertifikasi yang ramah. ISPO perlu disederhanakan terutama untuk petani swadaya. Yang keempat, hilirisasi total. Dari biodiesel, oleokimia, kosmetik, farmasi, jangan cuma jual mentah. Yang kelima, iklim investasi yang pasti. Satgas PKH dan kebijakan tata kelola harus memberi kesiapan, bukan ketakutan. Sawit bukan sekedar komoditas ekspor, tapi ini tentang masa depan jutaan petani, tentang pangan dan energi nasional, tentang posisi Indonesia di rantai pasok global. Kita bisa tetap jadi nomor 1, tapi hanya kalau kita berani berbenah. Bukan saling menyalahkan, tapi duduk bareng cari solusi. Sawit kita butuh kebijakan yang adil, tata kelola yang pasti, dan semangat gotong royong dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau kamu percaya Indonesia bisa jadi pemimpin sawit berkelanjutan, bantu sebarkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. You